Oke, selamat malam teman-teman. Malam hari ini kita mau mulai ibadah kita. Kita mau bersatu hati, kayak mengekspresikan betapa hanya Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kita. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Halo, hai, gimana nih kabarnya? Gimana kabarnya? Puji Tuhan baik, His. Luar biasa sih. Luar biasa, sama. Aku juga baik-baik aja nih. Waduh, gimana nih di tengah kondisi kayak gini kita masih bisa menjaga kesehatan dengan baik nggak? Aku sih kurang. Kok kurang? Karena aku
karena selama masa karantina ini aku kayak tidurnya kurang gitu. Kayak lebih sering bergadang. Bergadangnya positif apa negatif nih? Ada yang positif, ada yang negatif. Jangan gitu dong. Kebablasan Instagram mungkin. Enggak Instagram sih. YouTube. TikTok. TikTok. Ya ampun kan ketahuan loh. Lah abang sendiri Sial, ketahuan juga. apa nih? Ngerjain Ya, apa? kalau aku lebih banyak deadline ya, sampai 2 hari kemarin baru selesai. Wih, anak produksi. Aku juga loh, jangan gitu. Itu positifnya, negatifnya siap, TikTok siap. tadi. Siap. Lanjut bang. Ya aku itu positif, nggak ada yang negatif kalau begadangnya. Oh ya, siap. Kalau Hiskia ngapain aja His? Kalau aku sih banyaknya main, nonton, Main apa? main HP, main HP, Oke. terus tidur, makan, ya gitu-gitu aja siklusnya. Kayak apa ya? No life ya. Iya, Agak- no lab. Mengikuti anjuran pemerintah lah buat stay at Ah, home. gitu. Gitu. Berarti kegiatan yang paling kamu senangi selama karantina ini apa? Selain makan tidur? Apa ya? Makan tidur. Kayak lagi seneng ngerjain apa gitu? Kalau aku sih Nyanyi, lagi main gitar atau mengerjakan sesuatu. ya karena ada gitar di kos. Kebetulan teman bawa, ya udah akhirnya cuma main gitar gitu. Jadi banyak waktu buat cari-cari referensi gitu soal belajar musik gitu Wis. untuk memperdalam. Ngeri. Mantap. Kalau Bang Sam gimana Bang? Kalau aku saat ini kan karena memang sibuk ngerjain produksi, jadi yang lain belum. Tapi kadang-kadang nggak setiap hari dong kita kerjain produksinya, kita Yeah. mikirin kan. Yeah. Jadi ada kadang bisa selingan main game, kadang bisa selingan buat belajar dari YouTube ya. Berarti itu negatif dong tadi main game. Iya, tapi kan Sampai- nggak sering gitu loh. Oh gitu. Ya. Oke. Kalau aku sih karena sama kayak Bang Sam, jadi aku masih jalan produksi. Jadi masih ke syuting-syuting gitu. Masih ngerjain skrip, masih ngerjain laporan pertanggungjawaban. Jadi masih sibuk-sibuk gitu. Sibuk kali Of course lah, kan gimana ya? anak produksi berdua sibuk ya. Iya. Iyalah. Nggak kayak Anda ya? No, Nggak. Oke. Terus tadi kamu bilang kan kamu lagi sering main gitar. Nah, kira-kira kamu pengen dari hobi kamu main gitar itu pengen ngasih apa nggak ke orang lain, atau misalnya saya kamu mau bikin lagu, maksudnya menghasilkan sesuatu nggak dari main gitar itu? Kalau menghasilkan sesuatu enggak sih, cuman dengan adanya alat musik gitu ya. Sekarang jadi sering-sering worship gitu. Wis kalau pegang gitar tuh bawaannya pengen menyembah Tuhan gitu ya, gitu. kayak ngeri kali. Aku kayak nggak layak gitu. Iya, gimana ya? Jadi ada waktu buat aku bisa worship sendiri gitu. Oke. Karena kalau biasanya kan nggak ada gitu kan, Iya. diem aja. Jadi sekarang karena ada banyak waktu jadi bisa meluangkan waktu untuk memuji Tuhan. Oh gitu. Kenapa nggak cover lagu gitu, cover lagu worship ya kan Bang? Kan itu Ada cover cuma nggak direkam gitu. Oh Covernya gitu. iya. Berarti nggak ada mau ditunjukkan ke orang lain. Berarti enggak. untuk pribadi aja. Untuk pribadi aja. Atau penonton rahasia ya. Oh ya ampun, gimana sih? Secret admirer. Wih, ya ampun, ya ampun. Kalau Bang San gimana Bang? Kalau aku, kalau misalnya ada kegiatan, ada target sih. Jadi sebenarnya di libur stay at home ini pengennya tuh bisa baca not balok. Oh, not Wih, balok. keren, Aku nggak keren, bisa loh. keren, keren, keren. Sampai sekarang loh aku nggak bisa. Karena waktu 2016 daftar UKSW nggak keterima gara-gara nggak bisa baca not balok. Ya ampun, Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Jadi aku harus kayaknya menantang diriku dari ketidakbisaan itu. Jadi aku harus Wih. coba yang baru. Wih, keren. Kalau- Kalau Anda Kalau aku nggak kayak Bang Sam ya, mencoba hal baru. Karena aku orangnya nyaman dengan yang sudah aku bisa gitu. Jadi misalnya kayak ini lagi sibuk produksi syuting, jadi lebih pengen belajar cara bikin film. Maksudnya lebih mendalami ke situ aja, nggak coba yang baru gitu loh. oke. Terus kayaknya bakal kalau udah jadi bakal dipublikasiin deh. Wih. Ngeri nggak? Ngeri nggak? Ngeri banget.
Nanti ada tuh film by Agitari. Boleh nanti linknya ada di bawah. Iya. Subscribe ya guys. Gitu guys. Oke. Terus apa lagi nih Bang? Abang berarti cuman itu apa di rumah cuman? Iya, jadi setiap hari-harinya itu setiap saat cuman ya kalau bisa nggak sampai kosong lah yang dikerjain gitu. Jadi satu hari itu nggak habis dengan sia-sia gitu. Wah, berarti produktif terus iya, setiap harus hari. produktif dong. Kalau Anda pasti ada ngerasa bosan nggak atau? Kalau bosan sih ya pastilah bosan. Gimana orang di rumah terus gitu kan. Gitu. Biasanya bisa keluar ketemu teman-teman, sekarang kita enggak, jarang-jarang ketemu gitu kan. Ya kalau di kos gimana ya? Cuman bangun, makan, tidur gitu. Bangun, makan, tidur, siklusnya gitu. Tapi aku kalau bosan nggak terlalu bosan. Kalau nggak terlalu bosan juga bosan gitu. Karena aku syutingnya kan di luar. Ya. Jadi kayak menerjang virus-virus itu kayak butuh gimana ya. Jadi ada waktu-waktu yang aku nggak di kos, jadi lumayan lah bisa keluar sedikit. Tapi kan tetap harus pakai masker dan segala macam. Betul, Safety betul. first. Iya, jadi kalau di kos terus nggak di kos terus gitu. Soalnya Jadi kan inspirasi kan datangnya dari luar kan ya. Iya gitu. Oke, kayaknya kita udah ngomongin semuanya. Terus ada yang mau disampaikan nggak, His? Buat teman-teman. Buat teman-teman ya, buat teman-teman. Ya, misalnya lagi nonton terus di rumah atau di kos tuh lagi kayak, aduh bisa harus galau gimana? merana. Iya gitu. Buat teman-teman yang bingung di rumah gitu, kalian bisa lakuin hobi-hobi kalian yang bisa kalian lakukan gitu, simple kayak misalnya contohnya aku tadi gitu. Kalau ada alat musik ya main aja, worship God gitu. Kalau bisa jadi misalnya kayak aku bilang tadi bisa di cover, bisa dikasih ke sosial media biar orang-orang juga bisa lihat hasil keproduktifan di kos. Hasil karya ya. Iya betul. Kalau Bang Sam gimana Bang? Kalau aku ya tetap positif ya. Jadi walaupun Stay positif. Jadi walaupun susah gitu kita buat nerimanya yang saat kita sering keluar, tapi kalau saat ini kita memang diharuskan untuk diam di rumah, ya kita coba sebaiknya di rumah. Jadi inisiatif diri sendiri, lakukan sesuatu yang baru. Betul, gitu. betul. Gitu. Iya. Sama sih aku juga kayak Hiskia. Jadi kalau misalnya ada yang kalian pengen bikin di kos, setidaknya atau nggak usah ditunjukkan ke orang lain, kayak misalnya bersih-bersih kos atau kayak bikin jurnal kayak atau nulis sesuatu atau apa gimana, nge-share tips-tips juga di sosial media kan, hal kecil juga bisa bermanfaat bagi orang lain gitu. Betul. Oke, gitu aja ngobrol-ngobrol kita kali ini. Selamat mendengarkan Firman Tuhan. Firman Tuhan. God bless you. Shalom, adik-adikku yang terkasih, saya bersyukur sekali kita berjumpa lagi dan tentunya ini masih di tengah-tengah situasi di kota kita, di bangsa kita, di seluruh dunia bahkan masih ada dalam kondisi pandemik COVID-19. Nah, minggu yang lalu saya sudah share, saya sudah motivate, memberikan motivasi bahwa di tengah situasi seperti ini kita tidak boleh takut. Tetapi di satu sisi kita juga tidak boleh berdiam diri saja. Tidak berbuat apapun, menunggu nasib, apa yang akan terjadi, tidak bisa. Hari-hari ini saya rindu untuk setiap kita mulai belajar melihat siapa diri kita. Saya ingin berikan satu statement yang ada dalam beberapa pernyataan yang sudah mungkin kalian pernah dengar, mungkin kalian pernah lihat, mungkin kalian pernah ketahui dari beberapa pembicara mungkin, hamba-hamba Tuhan yang mengatakan begini, bahwa ketika ada perubahan, itu pasti terlihat sesuatu entah dari baik menjadi buruk, entah dari buruk menjadi baik. Itulah yang disebut dengan perubahan. Nah, saat ini kita tidak tahu
arah kemana perubahan-perubahan yang terjadi, apakah ini menuju sesuatu yang baik ataupun tidak, kita mungkin tidak tahu hari ini. Tetapi adik-adikku kekasih Tuhan, kita akan lihat satu pernyataan firman Tuhan yang berbicara tentang bahwa setiap orang itu dipanggil dari masa lalunya. Yesus memilih murid-muridnya dengan latar belakang yang berbeda-beda, dengan karakter yang berbeda-beda, dengan pekerjaan yang latar belakangnya berbeda-beda, bahkan mungkin latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Kristus, Yesus memanggil murid-muridnya dengan latar belakang yang berbeda-beda. Apakah Yesus tidak tahu kemampuan mereka? Mungkin Yesus di awal belum tahu, tetapi Yesus sadar begini, bahwa masa lalu tidak bisa menentukan masa depan. Masa lalu itu tidak boleh berpengaruh terhadap masa depan. Apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya? Tinggalkan dan ikut aku. Yesus berkata begini, ayo, kalau kamu mau memikul salib, mau mengikut aku, pikulah salib. Artinya apa? Artinya engkau lupakan yang kemarin. Engkau lupakan yang ada di belakangmu dan mengikut Yesus. Yesus sedang berbicara bahwa kehidupan kekristenan itu adalah sebuah proses perubahan dari hari ke sehari. Nah, saya harus katakan bahwa situasi hari ini memaksa kita untuk merenungkan bahwa ada perubahan dalam hidup kita. Kita dipaksa untuk berpikir bahwa hidup kita memang harus berubah. Di tengah semua situasi ini, kalau kita tidak berubah, kita akan kalah. Lalu apa yang akan kita lakukan sebagai anak-anak muda, sebagai pelajar mahasiswa? Saya ingin kita melihat, saya nggak tahu apakah kalian punya buku ini, judulnya The Journey, dari sebuah kisah nyata seorang Samuel Saputra. Buku ini ada 3 seri, dan saya sangat tertarik dengan kata-kata The Journey ini. Bahwa hidup adalah sebuah perjalanan. Bahkan di situasi yang sama hari ini, yang berubah seperti ini, kita secara pribadi ada dalam sebuah perjalanan atau journey. Nah, untuk itu saya ingin setiap kita melihat bahwa Yesus mati di atas kayu salib supaya hidup kita berubah. Itu saya sering katakan ini kepada kalian semua. Di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-5 sampai ke-17 berbicara tentang menaikkan nilai dalam kehidupan. Kenapa kita perlu menaikkan nilai dalam kehidupan? Karena itulah yang Tuhan mau. Ketika Yesus memilih murid-muridnya, dia ingin nilai kehidupan murid-muridnya yang lama berubah menjadi nilai kehidupan bersama dengan Yesus, value-nya bersama dengan Yesus. Kehidupan kerajaan ada bersama dengan mereka. Mereka belajar banyak hal. Dan inilah yang terjadi di dalam kehidupan murid-murid Yesus. Sama dengan kita. Tuhan Yesus ingin kita ada dalam sebuah proses, sebuah journey. Nah, ada satu hal yang saya pelajari, yang saya lihat dari firman Tuhan. Bahwa ketika Tuhan melihat kita mau mengikut Dia, dan kita mau untuk bersama dengan Dia dan bekerja bersama dengan Dia, Dia pasti memberikan kepada kita, dan sudah memberikan kepada kita kemampuan untuk melakukan segala sesuatu. Sesuatu yang mungkin spesial yang orang lain gak lakukan, kita bisa lakukan. Nah, seperti apa sih journey itu? Kalau kita lihat adalah begini, dari kehidupan yang lama ada pertobatan. Kemudian ada proses perubahan yang disebut dengan perjuangan. Nah, dalam proses perjuangan ini menaikkan nilai, standar kehidupan, dosa-dosa ditanggalkan, mulai masuk kepada kekudusan. Kemudian mencapai apa yang disebut dengan kesuksesan, mencapai hasil, seperti itu. Nah, kalau sudah begitu, apakah kita akan berhenti sampai di sini?
ada sisi yang sangat baik, ada bagian yang baik dari semua peristiwa ini. Bahwa semuanya dipatahkan, ibadah dipatahkan. Mencari Tuhan tidak hanya di ibadah, bukan di ibadah. Melayani Tuhan bukan hanya di panggung. Melayani Tuhan bukan hanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menjadi singers, menjadi pemain musik, bukan sekedar begitu. Tetapi inilah yang kita mau belajar sungguh-sungguh bahwa hasil yang kita capai dari perjalanan pertobatan kita, dari journey kita, dari spiritual journey kita, perjalanan rohani kita, itu tujuannya untuk apa? Semua mengatakan bahwa, wah tujuannya adalah begini. Kalau tujuannya adalah ibadah, yang bentuknya rame-rame ada di gereja, kalau bentuknya itu ya, tentunya hal ini tidak boleh terjadi. Kenapa ibadah harus digantikan di rumah? Nggak boleh terjadi dong. Nah, saya melihat seperti ini, bahwa tujuan Tuhan itu adalah membawa kita untuk hidup benar dan berkenan yang lebih daripada orang-orang yang lain. Mari kita baca bersama di dalam Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-20. Ini maunya Tuhan untuk kita bisa hidup lebih dari orang-orang yang lain. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dan daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi sebenarnya dikatakan di sini bukan sekedar lebih benar dari sisi keagamaannya saja, tetapi ini bukan bicara religion, tetapi ini bicara tentang kehidupan yang benar. Nah inilah yang Tuhan rindukan, untuk kita masuk dalam satu kehidupan yang benar. Dengar baik-baik, Tuhan tidak menebus kita, hanya sekedar kita cukup untuk diri kita sendiri, tapi Tuhan mau menebus kita. Tuhan menebus kita supaya kita punya nilai yang lebih tinggi daripada orang yang lain. Hidup yang lebih benar, artinya begini, bukan merasa benar, bukan, tetapi hidup yang ada dalam kebenaran, itu yang Tuhan mau. Nah, di hari-hari yang susah dan sulit seperti ini, mari kita naikkan nilai ini, nilai kehidupan ini, kemudian naikkan, mulai kembangkan talenta yang Tuhan berikan. Gift yang Tuhan berikan, kembangkan itu dalam hidupmu. Engkau memiliki keahlian apa? Menyanyi. Engkau memiliki keahlian apa? Memasak. Engkau memiliki keahlian apapun. Apapun hari ini, menulis dan segala macam. Engkau mungkin bisa berbicara, menuliskan kata-kata positif dan kau berikan di sosial media dan segala macam. Kembangkan semuanya itu. Jangan pernah mau berhenti. Jangan pernah diam hari-hari ini. Kembangkan semua talenta, kemampuan, dan naikkan nilai kehidupanmu. Maka Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Tuhan ingin kita mengenakan kasih dalam hari-hari kita. Tuhan ingin kita ada dalam satu level untuk kita ini berguna dan bermanfaat bagi banyak orang. Dengan satu syarat, dengan satu kunci, engkau siap untuk mengembangkan talenta dalam hidupmu. Engkau menaikkan nilai itu. Di hari-hari ini, jangan pernah mengeluh, jangan pernah menuntut orang lain. Tetapi belajarlah menjadi anak-anak Tuhan. Yang pertama, mencari Dia, mengandalkan Tuhan. Baca kitab Mazmur 91, baca kitab Mazmur 107, baca ayat-ayat firman Tuhan yang memotivasi kita, yang menguatkan kita, dan peganglah janji itu, maka Tuhan akan membuat kita mengerti apa yang kita lakukan. Murid-murid Yesus dalam perjalanannya, journey-nya, mereka akhirnya melihat teladan, yaitu bekerja buat kerajaan surga. Mari di hari-hari ini, mari kita membangun kehidupan yang bermanfaat untuk orang lain. Lewat talenta kita, lewat kemampuan kita. Berguna buat orang lain lewat apa yang Tuhan tanam dalam hidup kita. Semua sudah dihancurkan. Ibadah, tata cara, apapun, goal dari semuanya sudah dipatahkan. Dengan tujuan Tuhan bukan itu. Tujuan Tuhan bukan ibadah. Tujuan Tuhan adalah supaya kita hidup benar dan menjadi terang dan garam. Saya akan bacakan di Matius pasal yang ke-5 ini.
Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan? Ayat yang ke-13 itu tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tujuan Tuhan menebus kita adalah supaya kita dibenarkan dan kita menjadi garam dan terang. Dan supaya terang kita bercahaya di depan semua orang dan kebaikan yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita lakukan, diketahui semua orang. Kembangkan semua yang Tuhan sudah berikan buat kita. Kalau engkau belum tahu, berdoalah kepada Sang Penciptamu. Miliki hati itu. Miliki hati itu. Tuhan, aku mau berbuat sesuatu. Aku mau melakukan sesuatu. Apa yang aku bisa lakukan, Tuhan? Apa yang aku bisa kerjakan? Tuhan akan tunjukkan buat kita. Lewat apa? Lewat hal-hal yang mungkin kita tidak duga. Tapi Tuhan bisa berikan itu buat kita. Kuncinya adalah begini. Miliki hati yang mau untuk mengembangkan apa yang Tuhan sudah berikan. Miliki hati untuk mau bermanfaat buat banyak orang. Miliki hati untuk kamu bisa memberikan hidup, memberikan apa yang kau miliki untuk kerajaan Tuhan. Biarlah kasih Tuhan yang kita terima, itu dibagi buat banyak orang. Biarlah hati Tuhan yang kita terima, kita bagi. Apa yang kita alami hari-hari ini, bukan sesuatu yang mudah. Tetapi apa yang kita alami hari-hari ini, adalah satu bekal untuk kita terus mengandalkan Tuhan dalam hari-hari kita. Saya yakin setiap kita, saudara, adik-adikku semua, di sekolahmu, di kampus, bahkan di pekerjaanmu, sama dengan saya, kita sedang mengalami ketidakpastian situasi. Ya, tapi mari kita tidak diam, tapi mengembangkan apa yang diri kita, untuk kita bermanfaat buat banyak orang. Kalau engkau belum menerima Yesus sebagai Tuhan, terima malam hari ini. Terima malam hari ini Dia sebagai Tuhan atas hidupmu. Jaminan keselamatan ada pada engkau. Tuhan Yesus memberkati dan saya ajak untuk setiap kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini. Anugerah kasih setiamu melimpah atas kami. Kerajaanmu datang, kehendakmu jadi atas kehidupan kami. Bagi mereka yang belum menerima Kristus sebagai Tuhan, biarlah hari ini mereka terima Yesus sebagai Tuhan dalam hidup mereka. Anugerah-Mu Tuhan, keselamatan-Mu ada pada mereka semua. Dimanapun mereka berada hari ini. Dan kami percaya bahwa berkat-Mu, berkat Bapa di surga, berkat Tuhan Yesus, dan berkat persekutuan dengan Roh Kudus turun atas kami semua. Melimpah dalam hidup kami. Menyertai hidup kami, menuntun hidup kami. Dan menaungi setiap perjalanan kami. Kami percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya katakan, amin. Jangan pernah diam. Terus melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.